dalam satu majelis ilmu walaupun dalam keadaan online. Semoga tetap diberkahi oleh Allah. Sholawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di hari akhir kelak. Baik, tak kenal maka ta'aruf ya teman-teman akhwat. Di sini perkenalkan saya Nurjana Putri Utami sebagai pembawa acara yang akan memandu jalannya acara pada kegiatan pada pagi hari ini. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara yang akan kita lewati bersama-sama ya teman-teman. Yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga adalah pemaparan materi. Yang keempat adalah sesi diskusi. Dan acara yang terakhir adalah penutup. Beranjak ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Saya pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kita melantunkan bacaan basmalah tadi dapat memperlancar kegiatan kita pada pagi hari ini. Beranjak ke acara yang kedua, yaitu acara pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ukhti Alvina Wahyu Isnaini. Untuk itu, kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bidzil qurba wal yatama wal masakin وبذي القربى واليتامى والمساكين ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakillah khairan katsir kepada Ukhti Alvina yang telah membacakan ayat suci Al-Quran dengan begitu baiknya.
Baik, kita beranjak ke acara yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman akhwat sekalian, yaitu acara inti. Pada kajian pada hari ini kita mengangkat tema juga yang begitu luar biasa ya teman-teman akhwat, yaitu mengenai aurat. Dan tema kali ini juga akan disampaikan oleh pemateri yang luar biasa, yaitu Ustazah Eti Hisnuardani. Izin mengkonfirmasi Ustazah, apakah Ustazah bisa mendengar suara saya dengan baik? Uh, Mohon maaf Ustazah, mikrofonnya belum dinyalakan. Uh, Mohon maaf Ustazah. Apakah ada kendala dengan mikrofonnya ya Ustazah? Di saya belum dinyalakan. Oh, mungkin dari teman panitia yang ada yang bisa bantu. Oh, baik Ustazah, kami tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya masuk? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk, sudah masuk Ustazah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tanpa perlu berlama lagi Ustazah, waktu dan layar saya persilahkan. Suara saya terlalu kecil atau tidak ya? Iya, iya Ustazah, terlalu kecil. Kalau begini sudah lebih keras ya suaranya? Iya Ustazah, sudah lebih keras. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah ya. Afwan ini memang saya agak terkendala teknis ya. Saya ada 2 laptop mati semua di bengkel semua. Masya Allah, ini ujian buat saya. Sedangkan hampir akhir tahun ya, mungkin akhir tahun itu kan waktunya bikin laporan, bikin renstra gitu. Masya Allah gitu. Ya, kita semua punya ujian ya. Mungkin teman-teman di sini pun juga ada yang lagi ini ya, mau UAS ya. Iya, tugasnya numpuk banyak. Masya Allah, Iya, semangat ya. Ustazah. Ya, oke, baik. Kita buka saja. Tadi sudah dibuka dengan basmalah. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya, alhamdulillah teman-teman yang dirahmati oleh Allah, luar biasa sekali ya di tengah kesibukan teman-teman semuanya masih bisa menyempatkan diri untuk hadir di satu kajian ilmu di sini ya, yang mana yang namanya kajian ilmu itu luar biasa ya, banyak sekali faedahnya untuk kita, banyak hikmah untuk kita, dan itu pun juga sudah merupakan kewajiban yang Allah bebankan kepada kita. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Thalabul ilmi fardhatul 'ala muslim, yang artinya adalah menuntut ilmu itu adalah kewajiban untuk setiap kaum muslim. Ya, dan yang dimaksud itu adalah ilmu agama, bukan kemudian ilmu yang lain. Karena ilmu agama inilah yang nanti akan menguatkan kita dan menyelamatkan kita di kehidupan dunia dan juga akhirat. Ya, Masya Allah. Ngomong-ngomong, nama akun di handphone saya itu luar biasa ya, Kapten Bajak Laut Nggak Mau Lockdown. Iya, ampun nih. Saya punya banyak akun nih. Ini akun saya bikin tuh waktu zaman pandemi itu karena kesel pandemi udah nggak ada kajian, nggak bisa keluar gitu ya. Saya bikin kayak gini akunnya. Oke, semoga kita nggak gagal fokus ya. Saya mau share screen dulu nih teman-teman. Ya, sebelumnya mungkin saya hello dulu ya. Ada Mbak Nadia, Mbak Anggun, Mbak Karimatul Akhlak, ini Mbak Fitria mungkin ya, Mbak Alvina, Mbak Nurjana, kemudian ada teman-teman yang lainnya. Ya, selamat datang ya, Bismillah. Ayo kita ngaji di sini bersama-sama. Insya Allah hari ini dan 1 jam ke depan ya, kita akan membahas mengenai aurat. Oke, saya share screen dulu. Ya, baik, bismillah. Auratmu surga atau neraka? Ya, silakan disiapkan alat tulisnya ya. Alat tulis, kemudian pena ya, dan nanti kalau ada yang membutuhkan PPT ini bisa untuk japri saya dan nanti akan saya share. Ya, baik. Hari ini kita akan belajar mengenai aurat. Kemudian dikaitkan dengan ayah ya. Kenapa ada kaitannya dengan ayah? Siapa nih yang sayang sama ayahnya? Yuk, bisa di kolom chat. Saya gitu ya. Ya, siapa yang ayahnya masih ada dan siapa yang sudah nggak punya ayah? Barangkali ada teman-teman yang ayahnya sudah nggak ada. Nah, kalau begitu jangan sampai kita itu berbuat salah ya, berbuat dosa, berbuat kemaksiatan yang nanti akan berefek kepada ayah kita. Nah, kok bisa? Ya, kayak bisa ya. Jadi teman-teman begini ya, perempuan dan laki-laki yang kemudian menjadi ayah dan ibu kita. Mereka itu bukan orang-orang biasa untuk kita, ya kan ya? Nah, tapi mereka itu adalah orang-orang yang berarti banget buat kita. Seorang ibu ketika dia menikah, dia meninggalkan banyak hal di belakangnya. Nah, mungkin kayak sekarang nih teman-teman nih ya, temennya banyak gitu. Waktu luangnya banyak, masih bisa main. Tapi nanti kalau udah nikah, ya maka kehidupan akan berubah, melewati satu fase yang lain ya, yang mana fase itu mungkin kalau kebanyakan orang akan melihatnya susah gitu, akan tetapi sebenarnya fase ini tuh banyak banget pahala yang bisa diraih. Dan kemudian waktunya digunakan untuk merawat anak dan lain sebagainya. Sedangkan laki-laki itu berbeda.
laki-laki itu kan mungkin kita punya kakak, punya adik, punya teman laki-laki ya. Mereka suka main, ya nggak sih? Ya, mereka tuh suka main ya. Nah, dan kemudian eh waktu main-main mereka itu mereka gunakan ya, dan eh mereka tuh apa ya namanya ya? Jadi bermain untuk mereka itu adalah sesuatu yang apa berharga gitu, sesuatu yang merupakan satu apa ya, satu harga, satu harta yang dimiliki gitu, dan kemudian itu adalah sesuatu yang gimana sih ya mendefinisikannya? Mungkin kalau ketemu sama yang laki-laki mereka paham ya. Ya seperti itu. Dan kemudian setelah menikah, mereka harus meninggalkan kehidupan sebelumnya dan kemudian digunakan untuk bertanggung jawab atas istri dan anak-anaknya. Dan itu bukan perkara yang mudah. Buat seorang laki-laki itu bukan perkara yang mudah. Yang mana dia harus mendidik istrinya, istri harus memahami kondisi dirinya, dan kemudian dia harus menafkahi anaknya, ya, dan lain sebagainya. Dan bagi seorang laki-laki, ketika dia itu tidak bisa menafkahi anak dan istrinya, padahal sekarang di era zaman sekarang itu kehidupan serba susah ditambah dengan pandemi kemarin, nah itu merupakan satu fase yang apa ya, kayak nerakanya laki-laki gitu. Harga dirinya jatuh, dan kemudian ada satu perasaan dia tidak bisa menunaikan tanggung jawab ya, dan lain sebagainya. Dan ini loh, ini pengorbanan dari ayah-ayah antuna semuanya untuk keluarganya. Gih, Masya Allah. Nah, pertanyaannya itu adalah, benarkah anak menjadi surga atau neraka bagi ayahnya? Nah, ini kita bahas satu demi satu nih, teman-teman ya. Nah, mungkin teman-teman pernah mendengar ya, ada satu ayat di sini di dalam Al-Qur'an surat Fatir ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Ya. Jadi manusia yang satu dia tidak akan memikul dosa terhadap manusia yang lainnya. Jadi, kecuali apa? Kecuali dia berperan terhadap dosa tersebut. Misalnya, misalnya dulu kita main ini, apa ya, Mobile Legend gitu. Teman-teman di sini kayaknya nggak ada yang main Mobile Legend ya. Ya dulu waktu belum hijrah gitu misalnya. Dan kemudian kita ngajarin ke adik kita mau main Mobile Legend. Nah, kemudian adik kita tuh main dan dia itu nggak bisa mengendalikan waktunya untuk bermain Mobile Legend. Artinya dia main terus sampai dia itu meninggalkan waktu sholatnya, meninggalkan belajarnya, dan lain sebagainya. Sedangkan kita udah berhenti main nih. Tapi kita ngajarin adik kita main. Maka di situ ada dosa jariah. Ya, sungguhnya orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Yang artinya kita bertanggung jawab karena kita pernah ngajarin dia main Mobile Legend. Jadi kita kena dosanya, begitu. Nah, bagaimana tentang seorang ayah yang anak perempuannya dia berdosa atau dia melakukan kemaksiatan, apakah dia akan mendapatkan dosanya juga? Nah, ini dikuatkan dengan dalil berikutnya. Ya, jadi statement yang pertama, sesungguhnya seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa yang lain, tapi nah ada satu dalil atau satu hadis ya di sini, itu adalah hadis tentang dayut. Ada yang tahu dayut? Ada yang tahu dayut? Nggak tahu? Ya, dayut itu adalah satu penyakit laki-laki ya. Satu penyakit laki-laki itu namanya dayut. Dayut itu satu penyakit yang diderita oleh laki-laki, yang mana laki-laki dia nggak punya kecemburuan terhadap mahramnya. Nah, mahram itu tidak terbatas pada istri aja, pada pasangan aja. Tapi mahram itu termasuk ibunya, saudara perempuannya, dan juga anak perempuannya. Dan hukumannya berat sekali, teman-teman. Ya, hukumannya itu adalah ini. Jadi hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
Kok saya ada teksnya ya? Sebentar, saya matikan dulu. Ya. Ya, jadi hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 orang yang Allah haramkan masuk surga, yaitu pecandu khamr, orang yang durhaka kepada orang tua, dan dayuts. Nah, dayuts itu adalah orang yang dia memiliki yang nggak punya sifat cemburu, yang akhirnya dia menyetujui perkara keji pada keluarganya. Nah, ini adalah penyakit laki-laki. Ya, apa kalau bahasa kita tuh bahasa gampangnya cuek gitu, nggak peduli, terserah deh dia itu mau ngelakuin dosa, dia mau ngapain gitu terserah. Nah, ini penyakit yang diderita laki-laki. Dan dayut itu dosa yang besar ya. Karena apa? Hukumannya juga besar. Allah haramkan masuk ke dalam surga. Nah, ini terkait dengan tadi. Jadi ketika kita tidak menutup aurat, kemudian orang tua kita tidak menyuruh kita menutup aurat, dan dia itu cuek-cuek aja lihat kita nggak menutup aurat, maka orang tua kita, ya khususan tadi ayah kita, karena kita lagi bahas tentang ayah kita, dia akan berdosa. Tapi kalau ayah kita udah menyuruh kita menutup aurat, tapi kita enggak nutup aurat, ya dosanya ada di kita. Tetapi di era sekarang, di zaman yang mana umat itu jauh dari Islam, ya tidak banyak juga para ayah yang mereka itu paham kalau menutup aurat itu adalah wajib. Nah, jadi supaya kita bisa membantu ayah kita, menyelamatkan ayah kita, ya maka ukti tutuplah aurat kita. Nah, jadi yuk kita perbaiki hijab kita ya, bukan karena kita pengen jadi cantik, bukan karena ingin dibilang alim, bukan juga supaya dapat akhi yang oke, gitu ya. Tapi karena menutup aurat itu adalah perintah Allah. Sayangi diri kita, sayangi ayah kita. Ya, siapa yang udah siap dan insya Allah seperti teman-teman udah pada ini ya, udah pada menutup aurat ya. Bismillah. Ya, baik. Sekarang kita akan mempelajari lebih lanjut lagi ya mengenai aurat. Nah, di sini saya nggak bikin PPT-nya mengenai aurat ya. Jadi mungkin saya jelaskan saja. Aurat laki-laki dan perempuan itu berbeda ya. Ya, aurat laki-laki dan perempuan itu berbeda. Oke. Aurat laki-laki batasnya itu adalah di pusar. Pusar tahu ya Mbak ya? Ya, udel nek boso Jawa nih ya. Ya. Dari pusar kemudian sampai ke lutut. Ya, itu aurat laki-laki. Jadi kalau misal kita lihat adik kita, bapak kita, ya misal santuy-santuy aja, pakai celana di atas lutut atau mungkin pusarnya kelihatan, ya bolehlah kita tegur. Nah, kemudian kalau aurat perempuan, inilah yang akan kita bahas di slide berikutnya. Nah, nih aurat perempuan, wah ditutup semua Mbak, Masya Allah ya, luar biasa. Perempuan itu luar biasa. Begini loh teman-teman. Jadi kalau misalnya di tangan kita nih ya, tangan kanan itu ada berlian, tangan kiri ada batu. Kira-kira yang kita simpan hati-hati itu berlian atau batu? Ya, masih pada di mood. Pakai cat ya, pakai cat. Iya, yang disimpan itu berlian ya Mbak ya. Ya, yang disimpan itu berlian ya, iya. Kenapa yang disimpan berlian, bukan batu? Karena berlian punya nilai dan berharga, Ustazah. Iya, karena lebih berharga, betul.
karena mahal, dijual mahal, nanti gampang dicuri orang, ya. Nah, itu sama juga dengan kita, ya. Perempuan itu karena mulia dan dimuliakan oleh Allah karena perempuan itu berharga. Penciptaannya aja lebih lama daripada laki-laki, ya. Allah itu menciptakan perempuan itu dengan detil loh, ya, Masya Allah. Maka perempuan itu ditutup, Masya Allah. Jadi teman-teman nih ya, kalau punya permen yang udah dibuka sama yang udah ditutup, milih yang mana tuh? Yang masih ditutup, Ustazah. Iya betul, yang masih ditutup. Kenapa Mbak? Padahal kalau udah dibuka gampang loh, makanya nggak usah buka-buka, susah nyari gunting. Kalau udah kebuka mungkin ada kemeclokan lalat atau kotor seperti itu. Iya betul sekali Mbak Anggun ya. Karena yang tertutup itu lebih bersih. Dan itu istimewanya perempuan muslim. Ya bahkan orang-orang non-muslim yang katakan mereka itu baru mu'alaf dan menikahi perempuan muslim, atau mereka mu'alaf dan kemudian menikahi perempuan muslim ya, mereka itu memuji-muji kaum muslimah ya. Karena kebersihannya, karena kebiasaannya untuk bersih ya, dan kan Rasul juga ngajarin kita buat berwudu ya, Masya Allah, mandi 2 kali. Dan di luar negeri belum tentu kayak gitu ya Mbak ya, mereka belum tentu sehari sekali mandi loh. Mungkin buat kita biasa, ya mereka enggak. Dan kita tuh wangi, bersih, tertutup ya, Masya Allah. Jadi ini penampakan hijab ya, yang mana semuanya tertutup kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, ada hijab, ada jilbab, ada kerudung, ada khimar. Kita bedain ya. Hijab itu adalah penutup. Kemudian jilbab itu adalah pakaian. Pakaian yang kita pakai. Jilbab adalah busana terusan untuk menutupi tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Dan pakaian itu longgar. Ya, gambarannya itu seperti yang ada di PPT. Nah, di sini ditegaskan lagi. Jadi kalau pakaian kita tuh masih membentuk aurat, misalnya pakai celana jeans, maka itu bukan jilbab. Ya, dikatakan kita belum pakai jilbab. Dan nanti kita belajar tentang ini. Ada pakaian dalam dan ada pakaian luar. Nah, kalau kita masih pakai jeans, pakai celana, itu berarti kita masih pakai dalam. Harus ada pakaian luarnya. Nanti kita bahas di belakang. Itu tentang jilbab. Kemudian kerudung. Kerudung itu adalah penutup rambut. Ya, kalau bahasa Arabnya itu adalah khimar. Kerudung sama khimar itu sama. Jadi yang di atas itu, yang di atas ini, nah ini ya, ini itu adalah khimar. Kalau di Indonesia bahasanya kerudung. Ada bilang jilbab, tapi bukan jilbab ya. Jilbab itu yang di bawah ini. Nah, khimar adalah kerudung yang menutupi kepala sampai dada. Jadi kalau kerudungnya itu belum menutupi sampai dada, ada juga yang modelnya bukaan gitu ya. Kemudian disampirkan, tapi lehernya kelihatan. Nah, maka itu belum memenuhi perintah Allah yang ada di dalam Quran Surat An-Nur ayat 31. Nah, kita bahas tentang dalil jilbab dulu. Nah, ini bisa dicatat ya. Loh, saya belum nulis ayatnya. Ya, bisa dicatat ya. Ini ada di Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mendekatkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka mudah untuk dikenal dan tidak diganggu. Ya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jadi jilbab itu adalah pakaian yang digunakan untuk menutupi seluruh tubuh mereka. Nah, jadi begini teman-teman, kita itu kalau belajar Islam, ya harus secara keseluruhan ya, yang artinya tidak menggunakan atau memilih-milih dalil dan kemudian membuang dalil yang lainnya. Coba bayangkan kalau misalnya kita pakai surat Al-Ahzab aja dan kita pakai Al-Quran aja gitu ya, maka ada surat Al-Ahzab dan surat An-Nur untuk memakai khimar. Nah, maka kita nggak ada yang kelihatan gitu. Nah, ini nanti dijelaskan lebih lanjut ya sama Rasulullah mengenai gambaran memakai hijab. Nah, yang menarik di sini itu adalah bunyi ayat di sini bahwa setelah Allah memerintahkan kita untuk menjulurkan jilbab ke seluruh tubuh, ya, itu ada kata hendaklah.
Ya. Hendaklah ini kadang dipakai sama orang-orang feminis ya yang mengatakan bahwa jilbab nggak wajib. Kan Allah kasih pilihan, mau pakai boleh, nggak boleh. Ya, mau dipakai boleh, nggak dipakai juga boleh. Nah, itu salah ya, teman-teman. Maksudnya adalah bukan seperti itu. Misalnya gini aja. Kita nih, misalnya ketemu sama Pak Rektor. Pak Rektor itu bilang, hendaklah kamu kalau ke sekolahan pakai sepatu, nggak pakai sandal gitu. Ya, teman-teman pakai sepatu atau pakai sandal? Ya, mungkin kalau saya kuliah dulu jawabannya ya ke kuliah pakai sepatu, entah kalau udah selesai kuliahnya pakai sandal gitu. Kayak gitu juga. Oke, makna hendaklah di sini itu adalah ada kebaikan yang akan Allah berikan ketika seseorang dia menggunakan jilbab. Ya, dia akan terbebas dari api neraka, dia akan terbebas dari fitnah dunia, dia akan lebih disayang oleh suami, itu akan lebih menjaga maruahnya, menjaga ifahnya, dan lain sebagainya. Dan banyak sekali kebaikan-kebaikan yang kemudian akan Allah berikan kepada hambanya yang dia mengikuti apa yang dianjurkan, ya, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu nih. Nah, kemudian yang menarik lagi dari ayat ini itu adalah setelah perintah jilbab turun, di sini ada kata-kata dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masya Allah. Yang artinya apa, teman-teman? Kalau dulu kita belum istiqomah pakai jilbab, terus kita udah niatkan untuk istiqomah pakai jilbab, maka janji Allah adalah Allah tuh akan mengampuni dan Allah akan menyayangi dia. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan. Oh, ayatnya ada di ketinggalan nih ya, di Quran Surat Al-Ahzab, ayat 59. Kemudian dalil khimar, itu ada di Quran Surat An-Nur, ayat 31. Nah, ini dalilnya. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan ini juga perintah untuk perempuan ya, tidak hanya untuk laki-laki saja. Kemudian katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak pada daripadanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada, nah ini lanjutannya itu adalah siapa mahram kita. Ini harus kita pahami juga nih. Ya, jadi kalau penjelasan mahram itu ya nanti mungkin bisa di kolom diskusi ya kalau misalnya ada yang belum paham. Ini adalah perintah untuk menggunakan khimar ya. Khimar itu adalah kerudung kalau bahasa Indonesia. Jadi, itu ditutup sampai ke dada. Jadi kalau kita pakai khimar itu, kalau zaman dulu itu ada yang diikat-ikat itu loh Mbak, ya, diikat di leher ya, itu berarti belum sempurna pakai khimarnya. Ya, khimar itu yang longgar. Dan insya Allah ya Mbak ya, kalau kita itu melebarkan khimar kita ya, itu akan lebih nyaman ya, karena bagian perut ke pinggul itu kan ada lekukan ya, ada lekukan. Nah, itu tertutup. Ya, walaupun mungkin kita sudah menutupnya menggunakan jilbab dan lain sebagainya. Ya, ini memang ketika sudah praktek barulah kita bisa merasakannya. Baik. Nah, jadi ini ya, ini jilbab itu bentuknya bisa seperti ini. Jadi ini adalah kerudungnya. Jadi boleh-boleh saja ya kita menggunakan kerudung itu sampai ke dada, nggak sampai ke pinggul itu nggak apa-apa, boleh ya. Ada juga muslimah yang memanjangkan sampai ke pinggul, ada juga yang memanjangkan sampai ke apa nih namanya, paha, kemudian ada juga yang memanjangkan sampai ke lutut. Jadi itu boleh-boleh saja. Yang nggak boleh itu kalau memakai khimar, tapi khimarnya itu ada di atas dada, itu tidak boleh. Jadi khimar, kemudian jilbab, dan tidak boleh bertabaruj. Nah, batasan mengenai aurat itu ada di dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud. Jadi ceritanya waktu itu Asma lagi main di tempatnya Aisyah. Ya, Aisyah itu ada di tempatnya Rasul. Dan kemudian Asma itu menggunakan pakaian yang
belum sempurna untuk menutup aurat, gitu ya. Jadi kemudian ketika Asma berjalan ke sisi kanannya Rasul, Rasul memalingkan wajahnya ke kiri. Asma berjalan ke sisi kirinya Rasul, Rasul memalingkan wajahnya ke kanan. Kemudian beliau bersabda, wahai Asma, sesungguhnya wanita itu jika sudah balik, maka tidak boleh nampak dari anggota badannya kecuali ini dan ini, sambil mengisyaratkan wajah dan telapak tangan. Nah, jadi yang boleh terlihat pada perempuan itu adalah wajah dan telapak tangan. Sedangkan untuk hal yang lainnya harus ditutup. Nah, kita akan belajar mengenai pakaian luar dan pakaian dalam. Ini penting ya, Mbak ya. Bolehlah dicatat ya. Untuk dalilnya itu ada di dalam Quran surat An-Nur ayat 60. Pakaian dalam dan pakaian luar. Kalau pakaian luar itu adalah jilbab, ya. Kita udah bahas mengenai jilbab. Nah, kemudian kalau pakaian dalam itu bukan, maaf ya, sidi dan BH, ya, bukan itu. Ya. Tapi pakaian dalam itu adalah setelah pakaian yang super dalam tadi, setelah sidi dan BH. Itu kita menggunakan kaos dan celana panjang. Ya, kaos dan celana panjang. Kayak ini aja, kita kalau mau tidur itu ya, kayak baju tidur itu, pakaian-pakaian yang di rumah. Nah, kita pakai itu. Nah, dalilnya apa? Dalilnya, dan perempuan tua yang telah berhenti, yang tidak ingin menikah lagi, maka tidak ada dosa meninggalkan pakaian luar. Mereka tidak bermaksud menampakkan perhiasan, tetapi memelihara kehormatan adalah lebih baik bagi mereka. Allah Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Jadi begini, Mbak. Orang yang sudah balik, yang masih muda, dan orang yang sudah tua, batasan aurat itu tidak berubah. Ya, batasan aurat itu nggak berubah, walaupun seseorang udah tua. Jadi harus tetap ditutup. Cuman kalau sudah tua, udah menopause gitu ya, nggak mau nikah lagi, udah nggak ada keinginan lagi, maka bolehlah menanggalkan pakaian luar. Nah, pertanyaannya, pakaian luar itu kalau diartikan sebagai, maaf, BH dan celana dalam, ya apakah itu masuk akal? Berarti nenek-nenek gitu ya, dia boleh dong keluar pakai itu ya. Tapi tidak, berarti yang dimaksudkan di situ itu adalah pakaian rumah, ya, yang mana menutup auratnya, jadi dia boleh memakai celana seperti itu. Nah, tetapi di sini memelihara kehormatan adalah lebih baik bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Insya Allah ya. Ya, jadi ini mungkin bisa kita nasihatkan kepada ibu kita, nenek kita gitu ya, yang mereka itu sudah menopause, jadi boleh menggunakan celana, tetapi kalau menutup dengan sempurna dengan pakaian luar, itu lebih memelihara kehormatan untuk mereka. Ya, sampaikan seperti itu. Masya Allah ya, dan ini pun juga sebagai bentuk syiar Islam, yang mana di usia tua mereka ya, mereka itu masih bisa menginspirasi teman-teman yang lainnya untuk menggunakan jilbab. Dan Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Yang mana Allah itu Maha mendengar dan Maha mengetahui apa yang terbersit di dalam hati manusia. Jadi Masya Allah. Ya, kita lanjutkan. Kemudian kasus berikutnya yang harus kita perhatikan itu adalah nggak boleh tabaruj. Ya, nggak boleh tabaruj. Ya, kita pakai jilbab itu bukan supaya kelihatan cantik. Kita pakai jilbab itu bukan karena dibilang modis. Kita pakai jilbab bukan karena ngikutin tren ya. Tapi kita pakai jilbab sekali lagi karena perintah Allah. Nah, jadi no tabaruj. Jadi nggak usah jangan sampai gagal paham, jangan sampai gagal fokus. Ya, jadi nggak boleh tabaruj, yang artinya kadang kan bikin susah ya, misalnya harus diputer-puter gitu jilbabnya, harus diputer-puter gitu himarnya gitu, dan kemudian menggunakan banyak peniti, dan kalau di gambar ini tuh banyak brosnya gitu ya. Ini memusingkan ya, jadi dibikin simpel aja soal pakaian ya, insya Allah itu lebih melindungi kita, lebih menjaga kehormatan kita ya, dan itu lebih memudahkan kita. Oke, next.
Nah, ini ya catatan kita, itu nggak boleh ada punuk unta. Coba diraba kepalanya nih, diraba kepala-kepala kita gitu. Ya, nggak boleh ada punuk unta. Punuk unta itu biasanya kalau di toko jilbab itu kadang ada yang jualan cempol ya, Mbak ya. Cempol ini, cempol apa sih cempol tuh kayak kain yang digulung-gulung gitu ya. Nah, itu supaya apa? Supaya nanti katanya sih kalau dipakai itu kelihatan cantik. Ada gantung gitu kayak kayak rambut itu dikucir di atas kemudian turun ke bawah gitu. Mungkin seperti itu ya, nggak tahu nih halunya kayak apa. Nah, atau mungkin juga ada yang berpikiran dia ini loh menampakkan kalau rambutnya tuh panjang gitu, dan lain sebagainya. Tapi itu bikin ribet sih sebenarnya. Dan sakit juga ya kalau misalnya ditarik ke atas rambutnya, kan ditarik ke atas gitu kan sakit ya. Nah, jadi ini nggak boleh ya. Dan Rasul pun juga sudah melarang kita, dan bahkan jauh sebelum ada cempol itu sendiri ya, Rasul itu udah melarang kita. Dan dikatakan di sini ada dua golongan penduduk neraka. Ya, salah satunya selain dari penguasa yang zalim adalah perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Ini catat, Mbak. Ya, ayolah kita pakai jilbab aja ya. Perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Ya, bisa dia itu menggunakan celana atau mungkin dia menggunakan jilbab tetapi ada ininya, Mbak. Hati-hati dengan apa ya? Kerutan-kerutan atau misalnya tali yang ada di jilbab kita. Ya, ketika itu dipasang itu bisa menampakkan lekuk tubuh kita. Ya, Masya Allah. Dulu kalau saya sama teman-teman itu setelah belajar tentang jilbab itu kita sweeping baju kita ya, yang ada kerutannya diambilin semuanya. Kemudian ada talinya dipotong gitu supaya lebih simpel. Nah, ini kemudian perempuan yang dia cenderung pada kemaksiatan dan membuat orang lain cenderung pada kemaksiatan. Dan yang ketiga itu adalah perempuan yang kepala-kepala mereka seperti punuk-punuk onta yang berlenggak-lenggok. Ya, subhanallah. Jadi punuk-punuk onta. Apa ya? Ya tabarut situ lagi. Ya, yang dimaksud itu adalah tabarut tadi. Kemudian jalannya berlenggak-lenggok. Jadi dia jalan untuk menunjukkan kepada orang lain ya bahwa tubuhnya itu cantik, dia itu cantik gitu ya, pengen diperhatikan orang lain dan lain sebagainya. Dan kata Allah bagaimana? Ya, Afwan, kata Rasul itu bagaimana? Mereka tidak masuk surga dan tidak mencium bau wanginya, padahal bau wangi surga itu tercium dari jarak perjalanan sekian dan sekian jaraknya. Jadi surga itu wangi ya, Mbak ya. Tapi untuk orang-orang ini, ya, orang yang zalim, perempuan yang berpakaian tapi telanjang, kemudian cenderung pada kemaksiatan, ya, dan menggunakan punuk unta, itu tidak bisa mencium wanginya surga. Jadi padahal mungkin kita melihatnya itu kayak punuk unta tuh biasa ya, Mbak ya. Atau mungkin berpakaian itu biasa ya, mungkin ya model-model berpakaian tapi telanjang itu kayak misalnya ini loh, pakai kaos, kemudian maaf ya untuk bagian tonjolan payudaranya itu kelihatan, kemudian kerudungnya itu tidak menutupi dadanya, itu termasuk kategori dari berpakaian tapi telanjang, dan itu udah biasa ya. Atau mungkin mereka yang belum berhijab ya, ini ternyata bahayanya besar sekali untuk perempuan, yaitu dia tidak bisa masuk ke dalam surga. Ya subhanallah ya Mbak ya. Yuk kita ajak ya teman-teman kita itu untuk berhijab dengan sempurna. Nah, ini yang tadi kita bahas ya. Di sini aku tidak bisa melihat rambutmu, tapi aku bisa melihat lekuk tubuhmu. Nah, ini kalau misal kita perhatikan, mungkin nggak ada yang salah di sini ya Mbak ya. Ini udah model biasa gitu ya di masyarakat ya. Tapi sebenarnya kalau mau kita kritisi dari atas ya, itu adalah apa Mbak? Ada yang mau mengkritisi Mbak? Silahkan. Dari pakaian ini. Boleh di kolom chat, boleh. Ya, atau mungkin dinyalakan ini ya. Di unmute.
Ya, betul Mbak. Karimatul akhlak bahwa jilbabnya tidak menjulur sampai ke dada. Kaosnya dimasukkan, benar ya? Jadi pinggulnya kelihatan. Celana, iya betul. Celana itu termasuk pakaian dalam, bukan pakaian luar. Ya, jadi pakaian dalam juga digunakan, pakaian luar juga digunakan. Nih, betul sekali. Nih, barokallah. Jadi atas itu, ini tidak kerudungnya itu atau khimarnya tidak menutupi dada. Nah, kalau nggak menutupi dada, maka otomatis lekuan dari dada ini dan lekuan dari pundak ini akan terlihat. Nah, jadi bagusnya itu kan memang harus menutupi dada sini. Dan kemudian tadi kaos tidak dimasukkan, ini betul. Jadi untuk lekukan di pinggul ini bisa terlihat dari depan, apalagi kalau jilbabnya model seperti ini. Ini kan terbuka gitu ya, nanggung gitu. Dan kemudian yang terakhir itu adalah dia memakai celana ya. Padahal celana itu adalah pakaian dalam. Dan juga kalau kita perhatikan, kalau seorang memakai celana itu dia rentan terlihat lekuk-lekuk tubuhnya ketika kakinya melangkah. Iya nggak sih? Iya, seperti itu ya. Ya, barakallah. Kita lanjutkan. Nah, jadi jangan lupa juga untuk menutup kaki. Nah, ini kadang yang terlupa. Menutup kaki itu wajib. Ya, kata Rasul kan batasannya, wahai Asma, jika seseorang udah balik, maka yang boleh terlihat pada dirinya hanyalah tangan dan wajah dan tangan ya. Ini dan ini sambil menunjuk wajah dan tangan. Nah, Rasulullah nggak menjawab ini dan ini gitu ya. Ini dan ininya cuma dua gitu, bukan ini dan ini gitu. Ya, tapi ini dan ini cuma wajah dan telapak tangan. Berarti kaki itu juga harus ditutup. Caranya pakai kaos kaki boleh. Cara yang kedua, boleh kalau kita itu males, ya kita itu pakai jilbab yang agak panjang gitu. Katakanlah menutup mata kaki ya, jilbab itu memang bagusnya menutup mata kaki. Kemudian kita pakai selop, itu nggak apa-apa. Selop yang model ini loh Mbak, yang modelnya itu dia menutupi sampai ke mata kaki. Nah, otomatis kan kaki nggak kelihatan. Nah, itu untuk model yang ini, yang apa namanya, yang misal kita jarak deket aja. Gitu. Tapi kalau naik motor jangan ya. Naik motor itu kadang kan kita singkapkan ini jilbabnya supaya nggak kena roda motor. Nah, kemudian cara yang ketiga, pakai caranya Rasulullah ketika menasehati para sahabiah di zamannya. Jadi zaman dulu kan nggak ada kaos kaki ya Mbak. Zaman dulu belum ada yang produksi kaos kaki ya, selop juga belum ada gitu. Selop mah adanya sekarang. Nah, kalau zamannya Rasul, ada seorang perempuan yang bertanya sama Rasul, nih gimana dong gitu. Nah, kata Rasul itu, maka panjangkan satu jengkal. Satu jengkal tuh segini, Mbak. Ini saya kelihatan. Satu jengkal itu segini, tangan ya, satu jengkal. Kemudian sahabiah protes lagi, ya Rasul, kalau cuma satu jengkal, maka kaki kami masih terlihat. Nah, kemudian kata Rasul, maka panjangkan satu hasta. Nah, begitu. Itu caranya Rasul. Tapi kalau cara kita pakai kayak gitu ribet sekarang ya. Paling gampang itu ya udah pakai kaos kaki. Ya, Masya Allah, ya. Memang panas ya. Awalnya mungkin panas, ribet, dan lain sebagainya. Tetapi itu adalah perintah Allah. Ya mungkin kita mau ada cara yang lain, misal bikin kaki kita invisible gitu ya nggak apa-apa, nggak pakai kaos kaki. Kan belum ada teknologi yang bisa membuat kaki kita jadi transparan gitu misalnya. Belum ada ya. Ya jadi kita tutup ya kaki itu dan juga kita sempurnakan untuk menutup jilbab. Oke, kemudian bahasan yang lainnya, ini ada beberapa catatan memang ya, dan memang harus di-compare, harus disusun ya hadis satu dengan hadis yang lainnya, karena untuk perintah menutup aurat itu di Al-Quran itu tadi ada 3 dalil, kemudian dilengkapi dan dijelaskan lagi sama Rasulullah itu melalui berbagai macam hadis. Nah, kemudian ini yang kita sukai itu adalah parfum harum. Harum atau haram. Nah, ini ya. Kenapa? Karena bahayanya itu bikin halu laki-laki, Mbak. Ya, laki-laki itu beda bentukannya sama perempuan. Ya, kalau laki-laki itu mereka lebih mudah terangsang daripada perempuan. Ya, cium baunya aja itu mereka udah bangkit syahwatnya. Kadang lihat tangan aja udah bangkit. Lihat tangannya perempuan gitu. Itu udah bangkit.
Ya memang seperti itu, makanya Allah itu melindungi kita, yang menjaga ifah kita itu dengan menutup aurat dengan sempurna. Nah, parfum di sini itu berarti yang kayak apa? Yang dimaksud itu adalah parfum yang menyengat. Ya, parfum yang menyengat. Jadi kalau nggak menyengat, itu nggak apa-apa, Mbak. Ya, apalagi perempuan suka wangi ya. Perempuan itu kan suka yang wangi-wangi. Jadi kalau nggak menyengat itu nggak apa-apa. Dan kemudian ini, apa namanya? Dan juga ini, apa ya? Dan juga kadang itu kan ada bau badan kita, gitu ya, bau badan kita yang keluar dari tubuh kita dan itu mengganggu orang lain. Ya maka nggak apa-apa kalau kita itu memakai parfum, tapi catatannya tadi parfumnya itu hanya cukup untuk menghilangkan bau badan aja. Ya jadi nggak boleh kalau misalnya parfum itu parfum yang kemudian yang wanginya itu sampai semerbak gitu loh Mbak. Wanginya tuh sampai semerbak gitu ya, sampai misalnya kita masuk ke ruangan, satu ruangan tuh kecium semua bau kita. Nah itu yang nggak boleh ya. Walaupun itu misalnya ruangan kamar gitu ya. Nah itu kita masuk, kemudian kecium bau kita dan baunya tuh semerbak. Semerbaknya gimana ya? Itu karena pakai parfumnya tuh banyak. Ya, jadi pakai parfum secukupnya aja dan bukan parfum yang modelnya menyengat ya, tetapi hanya cukup untuk menghilangkan bau badan kita aja. Ya, tapi memang Masya Allah ya, bau badan itu mengingatkan kita supaya kita lebih bersih lagi. Ya sih? Supaya kita lebih bersih lagi, makanannya dijaga, jangan lupa empon-emponnya. Minum kunir, sayur-sayur gitu, jangan lupa ditinggalkan ya. Masya Allah. Nah, oke, ini mungkin pembahasan yang terakhir ya. Itu mengenai area batasan berpakaian muslimah. Nah, ini penting ya, ini nggak banyak juga perempuan yang paham. Yang pertama itu adalah area umum. Ya. Area umum ini adalah area ketika bertemu dengan non-mahram. Maka kita wajib menutup aurat. Misalnya apa? Misalnya ketika kita lagi kuliah, kita lagi keluar belanja, area-area di luar rumah kita, atau kita lagi nyapu depan halaman, ada kemungkinan non-mahram itu lewat. Maka haruslah kita menutup aurat dengan sempurna. Nah, kemudian yang kedua adalah area khusus. Area khusus adalah satu area yang tertutup. Di dalamnya adanya mahram kita aja. Ya, ada bapak kita, ada adik kita, mungkin ada siapa? Ada bulik kita, ya, dan lain sebagainya, gitu. Nah, maka boleh kita meninggalkan pakaian luar. Ya, boleh kita meninggalkan pakaian luar. Dan meninggalkan pakaian luar itu berarti memakai pakaian yang menutup pundak ya Mbak ya. Pakaiannya itu menutup pundak dan juga menutup lutut. Ya, nutup lutut. Ya, kalau bisa tuh pakai panjang. Ya, kalau misalnya sumuk nggak apa-apa. Misalnya pakai celana yang ada di bawah lutut. Nah, ini ya. Aturan ini itu bisa mencegah dari mental illness sekarang. Sekarang tuh banyak kejadian-kejadian yang di luar batas ya Mbak ya. Jadi itu juga untuk menghindari adanya incest. Ada yang tahu incest? Ya, boleh di kolom chat. Ya, ada yang tahu incest? Baru pernah dengar incest? Oh, belum tahu. Oke, saya jelaskan ya. Incest itu adalah perzinahan yang sedarah. Perzinahan secara sedarah. Jadi, mohon maaf misal ayah ke anaknya, kakak ke adiknya, ya atau mungkin masih saudara gitu ya. Nah, itu adalah incest, Mbak. Sepupu ya. Jadi kita sepupu itu bukan mahram, ya. Sepupu bukan mahram. Ya, intinya adalah perzinahan, tapi lebih parah karena perzinahannya itu saudara. Nah, itu adalah incest. Nah, ini bisa disebabkan karena satu hal ini juga ya, ketika di rumah itu mereka pakai baju seenaknya. Misalnya pakai tank top, pakai ini, celana apa? Pants ya, pendek gitu. Nah, padahal mungkin
saudara-saudara kita yang mahram di rumah, mereka keluar dan mereka baru melihat sesuatu yang wah gitu ya. Dan mereka masuk ke rumah melihatnya saudaranya, itu parah sekali. Nah jadi baik-baiknya kita itu juga menjaga ya sikap kita dan juga cara berpakaian kita di dalam rumah seperti itu. Ya kita bantu lah saudara-saudara kita yang semahram ya, supaya mereka itu bisa reda juga syahwatnya. Jadi pakaian yang digunakan itu adalah yang ini ya, memakai sampai pakaian dalam ya. Pakaian dalam itu kan menutupi pundak. Kemudian untuk celananya itu setidaknya ada di bawah lutut seperti itu. Nggak pakai kaos kaki nggak apa-apa ya, nggak pakai kerudung nggak apa-apa. Pakai kerudung ya boleh. Nah ini ya, jadi ada area umum, kemudian ada area khusus. Kemudian ada area halal. Nah area halal itu ketika sudah atau sedang bersama dengan suami. Ketika sedang bersama dengan suami itu nggak ada batasan. Nah kemudian pembahasan kita itu adalah, nah ini ya, kita harus kuat juga, kuat di dalam kehidupan kita ya, bahwa sekarang zaman itu kan udah bergeser ya, yang benar sama yang nggak benar itu banyak yang nggak benar, yang pakai kerudung sama yang nggak pakai kerudung ya, wallahu alam gitu. Tapi kalau yang sholat sama yang nggak sholat ya mungkin masih banyak yang nggak sholat ya, walaupun mungkin dia seorang muslim atau mungkin dan lain sebagainya gitu ya. Nah kalau di sini dikatakan bahwa yang benar itu dibilang salah, yang salah dibilang benar. Waduh. Kemudian nggak heran ya, karena sekarang kita hidup tidak dalam naungan Islam, tetapi di dalam sistem sekuler liberalis. Jadi wajar kalau pakai. Sistem sekuler itu adalah sistem yang terpisah juga. Aturan kehidupan itu nggak pakai aturan agama, tetapi memakai kita nggak banyak-banyak beraktivitas dengan teman-teman yang solihah ya, solihah, maka sangat mudah sekali untuk terbawa arus-arus ini. Izin masuk Ustazah. Mohon maaf suaranya terlalu kecil. Oh iya. Oh, sudah. Mungkin saya dekatkan begini ya, sudah besar. Iya, sudah terdengar. Maaf ya Mbak ya. Iya, benar. Ya, jasakillah Mbak, sudah diingatkan. Nah, saya lanjutkan ya. Jadi di sini, ya benar banget ya, ini dari gambar di sini ya, yang bercadar itu dilanggar, nggak boleh atau dinilai buruk. Tetapi yang auratnya diumbar ya, katakanlah itu kayak artis-artis. Kok sekarang, kalau dulu itu kiblatnya ke barat, kok sekarang kiblatnya ke Korea ya, baju seragam mereka aja minim banget. Dan tahu sendiri lah ya. Dan yang lagi tren di kalangan anak muda itu adalah ya drakor. Dan mungkin kayak apa, boy band gitu dan lain sebagainya. Nah, mereka itu mengundang aurat, tapi dianggap wajar. Nggak ada yang protes. Tapi kalau ada yang pakai cadar, itu diprotes. Kalau ada yang nutup aurat dengan sempurna, mungkin dikatakan ininya apa, tandanya itu kakinya dilihat, ditutup nggak kakinya gitu. Kalau kakinya ditutup, wah ini jangan-jangan radikal gitu. Ya kadang seperti itu di masyarakat. Bukan apa-apa ya Mbak ya, tetapi karena ketidaktahuan mereka. Ya, jadi kita kalau misalnya dibilang seperti itu, misalnya kayak, oh gede banget sih Mbak bajunya, kayak tenda berjalan gitu misalnya. Ya kita nggak boleh baper ya, ya karena mereka nggak tahu, sedangkan kita dikasih ilmu sama Allah. Ya, tetapi cobalah untuk memahamkan kepada mereka ya, mengenai bagaimana sih untuk menutup aurat dan lain sebagainya. Ya, jadi yang mau saya sampaikan di sini itu adalah jangan pedulikan apa kata orang ya, tapi fokuslah kepada
tujuan kita menutup aurat kita dengan memakai jilbab dan khimar tidak lain karena ketaatan kita kepada Allah ya di dalam berhijab. Nah, niatkan karena kita taat sama Allah. Udah, itu aja sih. Udah titik ya. Udah itu aja. Nggak usah mikir yang lain-lain, tetapi udahlah mulai aja. Ya, mungkin ada juga maaf. Nah, ini adalah dalil ya. Ini prinsip hidup saya. Ya, prinsip hidup saya yang ingin saya bagikan itu adalah di dalam Quran surat Al-An'am ayat 116. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah." Kalimat sebelumnya adalah janganlah engkau mengikuti kebanyakan orang. Karena nah ini ya, jika engkau mengikuti kebanyakan orang, maka niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Jadi kebanyakan orang, apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang itu bukan standar hidup ya Mbak ya. Itu bukan standar hidup. Tetapi itu pilihan mereka. Nah, kalau sekarang zamannya itu adalah zaman sekulerisme, kapitalisme, liberalisme. Ya berarti kebanyakan orang itu adalah sekuler. Dan kita sebagai seorang muslim nggak boleh sekuler. Ya, aturan Allah itu harus kita pakai di mana aja. Dan itu dijadikan sandaran hidup kita, dijadikan kaidah fikriyah, landasan dalam berpikir dan landasan dalam berbuat. Nah, maka ketika pemikiran kita udah Islam, ya akliyah kita udah akliyah Islamnya, kemudian tingkah laku kita atau yang kita pikirkan, yang kita putuskan udah berdasarkan hukum syara, kemudian kita terapkan, berarti kan tingkah laku kita itu udah tingkah laku Islam ya berdasarkan Islam atau nafsiyah Islamiyah itu udah kita dapatkan, nah maka barulah kepribadian Islam itu akan terpancar dari diri kita. Sedangkan kita inginkan ya memiliki kepribadian Islam. Nah ini salah satu resep ya Mbak ya, janganlah mengikuti kebanyakan orang karena mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Nah, ini nasihat dari Allah, ini petunjuk hidup dari Allah. Nah, ini mengenai kewajiban menutup aurat. Sungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutup auratmu dan untuk perhiasan bagimu, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Motivasi untuk berhijab sedikit ya Mbak ya. Ingatlah mengenai kehidupan di hari kebangkitan nanti ya, yang mana tidak semua orang itu akan diberikan pakaian. Bayangkan kita ketika dibangkitkan dalam keadaan tidak berpakaian, dan itu banyak sekali orang di sana, miliaran mungkin ya, triliunan bahkan, karena orang ketika pertama kali Nabi Adam sampai tahun di hari kiamat ya, mereka dibangkitkan semuanya. Jadi banyak sekali. Dan enggak semuanya itu mendapatkan kain untuk menutup aurat kita. Nah, jadi mumpung kita itu masih di dunia, banyak pakaian, mungkin 50.000 atau mungkin yang semua harga 35.000 ya. Itu ada gamis juga. Ya kemarin saya beli apa gitu, saya lihat tuh, ada gamisnya, Masya Allah bisa buat solusi ini ya, yang baru menutup aurat. Dan lumayan gamisnya. Maka gunakan kesempatan atau nikmat Allah itu untuk menutup aurat kita dengan sempurna. Ya sebelum nanti datangnya di hari kebangkitan, ketika tidak semua orang itu diberikan kesempatan oleh Allah untuk menutup auratnya. Nah, jadi nggak usah pakai tapi, nggak usah pakai nanti, buruan ganti, malaikat maut telah menanti. Ya. Jadi pilih mana ya, kita pakai jilbab sekarang atau menutup auratnya nanti dipakein sama orang. Ya, kalau sekarang itu kita bisa memilih warna. Kalau nanti ketika maut sudah datang, itu cuma warna putih aja. Jadi yuk kita berhijab ya, berjilbab biar cantik dunia akhirat ya, insya Allah. Nah ini jadikan nih kado terbaik untuk ayah kita ya, bahwa kita menutup aurat gitu ya, sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah. Dan itu pun sekaligus sebagai kado terbaik untuk ayah kita, yang mana ayah kita dia akan terbantu ya dari kewajibannya untuk memerintahkan atau mendidik anaknya untuk memakai jilbab.
Oke, be the real muslimah. Semoga kita semuanya dimudahkan di dalam menutup aurat kita, menggunakan jilbab kita, dan menyempurnakan ya. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini, dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Jadi ayo kita kuatkan niat untuk istiqomah di dalam berhijab. Ya, bagi yang sudah berhijab, semoga Allah istiqomahkan. Dan juga berhijab itu tidak hanya untuk diri kita sendiri ya, tetapi untuk orang lain juga. Jadi ketika kita melihat ada teman-teman kita, saudara kita yang mereka belum berhijab, sedangkan dosa yang Allah berikan itu besar sekali ya, bahkan ancamannya itu adalah tidak masuk ke dalam surga. Maka sebagai bentuk cinta kita, kasih sayang kita kepada Allah, bolehlah kita kemudian menasehati mereka supaya mereka mau mengenakan jilbab. Ya mungkin itu saja. Ya baik, ini nomor handphone saya ya. Mungkin ada yang mau PPT-nya, ada yang mau konsultasi, dibolehkan, silahkan dicatat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi menjelang siang hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Dan forum saya kembalikan lagi nih kepada Mbak host kita yang cantik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakillah khairan kasiran kepada Ustazah yang telah memaparkan materi dengan begitu luar biasa. Semoga dengan pemaparan materi tadi dapat membangkitkan semangat lagi bagi teman-teman akhwat untuk bisa menutup auratnya dengan sempurna. Amin. Baik, kita beranjak ke sesi yang keempat, acara yang keempat, yaitu diskusi. Bagi teman-teman akhwat yang memiliki pertanyaan seputar kajian tadi, dapat langsung mengetikkan pertanyaannya di kolom chat atau dapat raise hand. Monggo dipersilahkan teman-teman. Baik Ustazah, saya boleh bertanya tidak? Izin mengkonfirmasi. Oh, baik. Saya ingin sedikit bertanya. Tadi Ustazah menyinggung sedikit mengenai penciptaan seorang perempuan yang sangat detail dan begitu lama ya Ustazah. Nah, boleh diceritakan nih sedetail apakah, sedetail bagaimana Allah itu menciptakan kita sebagai perempuan sehingga Allah sendiri yang memberikan aturan-aturan untuk perempuan itu lebih menjaga perempuan itu gitu, Ustaz. Ya, baik. Ya, ini anaknya pakai dalil ya. Saya lagi cari dalilnya. Ya, baik ya Mbak ya. Memang luar biasa perempuan itu diciptakan, penciptaannya itu juga berbeda ya dengan laki-laki ya, bahwa perempuan itu dikatakan diciptakan tuh lebih lama. Lamanya itu kapan ya? Kalau yang saya tahu dari sebuah hadis itu lamanya itu adalah sekitar 6 hari. Nggih, wallahu alam. Bentar saya carikan hadisnya dulu ya biar asik kita bahasnya. Dan kemudian malaikat bertanya kepada Allah gitu ya. Kenapa perempuan itu diciptakan lebih lama daripada laki-laki? Wah, ini kok adanya jurnal semua. Ya. Kenapa perempuan itu diciptakan lebih lama dari laki-laki ya? Dan Allah menjawab bahwa memang tidakkah engkau melihat ya bahwa aku menciptakan dia itu dengan sangat detail sekali. Nah, dalil penciptaan perempuan.
Nah, itu seperti itu. Dan bahkan perempuan itu kan luar biasa sekali ya. Dari bentuk secara keseluruhan ya, dia itu lebih cantik, lebih detail daripada laki-laki. Ya nggak sih ya? Lebih cantik, lebih detail daripada laki-laki. Kemudian perasaannya itu luar biasa sekali. Dia lebih sensitif, dia lebih mudah marah, ya, dia lebih mudah menangis, dia lebih mudah tersentuh hatinya, gitu. Dan dia lebih mudah memberikan dirinya, maksud memberikan kasih sayangnya kepada orang lain ya dibandingkan dengan laki-laki. Yang mana cintanya itu besar sekali ya, dan itu nanti pun juga berefek terhadap ketika dia menjadi seseorang yang istimewa, yaitu ketika dia menjadi seorang ibu. Ya, seorang ibu itu doanya akan dikabulkan oleh Allah. Dan kalau kita melihat dari ini lagi Mbak, kita melihat dari sisi penciptaan dari karakter laki-laki dan perempuan ya. Misalnya begini, mungkin teman-teman itu pernah melihat kayak gini. Misalnya kita punya teman ya, kita punya teman atau mungkin kita ada ayah gitu. Nah, kalau misalnya kita itu lagi nanya atau adik gitu atau kakak mereka, kita lagi nanya sama mereka ketika mereka lagi main handphone. Kira-kira dijawab nggak Mbak? Mereka lagi asik nih main handphone gitu ya. Kemudian kita tanya itu, kira-kira dijawab nggak? Enggak, Ustazah, dicuekin. Atau mungkin dijawab tapi kenanya gitu ya. Dia nggak tahu kalau misalnya, bantuin aku nyuci baju dong. Dia bilang, iya gitu. Dan dia jawab sekenanya gitu. Nah itu Masya Allah ya. Ya itu karena memang laki-laki itu simple gitu. Dan mereka itu memang diciptakan sebagai kawam atau pemimpin yang dia itu fokus. Dia itu fokus terhadap tujuannya. Jadi, nah itu, jangan sekali-kali nanya kalau misalnya ada saudara laki-laki kita lagi megang handphone, lagi asik seru gitu ya. Alamat bakal dicuekin. Tapi kalau perempuan itu berbeda, Mbak. Perempuan itu nanti memang tugasnya itu adalah sebagai warabatul bait. Yang kalau kita paham itu kita lihat ibu kita atau kita membantu ibu kita, pekerjaan ibu kita di rumah itu kan banyak banget ya. Kita bantu mungkin udah ngerasa banyak, tapi sebenarnya pekerjaan ibu kita tuh lebih banyak lagi ya. Mungkin teman-teman ada yang udah nikah di sini. Nah itu baru merasakan, wah kayak pekerjaan perempuan banyak sekali. Dan Masya Allah, yang namanya perempuan itu dia bisa melakukan beberapa aktivitas dalam satu waktu. Ya nggak Mbak? Iya, bisa melakukan beberapa aktivitas dalam satu waktu. Ya, ya mungkin kalau kita ngeliat tuh banyak pekerjaan tuh kayak apa? Bisa masak nasi, sama masak air, sama nyuci pakaian di mesin cuci, terus sambil nyapu. Ya. Itu kan beberapa pekerjaan dalam satu waktu. Atau mungkin hal-hal yang lainnya. Nah itu karena perempuan memang diciptakan oleh Allah sebagai manajer. Ya, Masya Allah gitu. Nah, ini kebetulan tadi saya menemukan dalilnya, tapi sudah saya hapus ya. Nanti mungkin saya bisa menemukan lagi dalilnya, nanti bisa saya share kepada Mbak Nisa, nanti bisa di-share kepada teman-teman. Itu seperti itu, ya bahwa memang penciptaan perempuan itu berbeda dengan laki-laki, dan penciptaan perempuan itu lebih detail diciptakan oleh Allah, dan itu bukan apa-apa ya Mbak ya, bukan kemudian membuat kita kita lebih daripada laki-laki, bukan, tetapi itu tidak lain adalah bentuk dari kebesaran Allah. Bentuk dari kebesaran Allah. Kan kita harus berpikir, kita harus membuktikan ya bahwa Allah itu adalah Maha besar ya, yang kemudian itu nanti akan bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Seperti itu. Ya mungkin sementara itu saja jawabannya ya Mbak ya. Afwan karena dalilnya belum ketemu. Seperti itu. Baik Ustazah, jazakillah, sangat membantu sekali dalam membantu saya lebih jelas lagi. Sebagai perempuan itu saya harus menghargai diri saya sendiri dan menutup aurat saya sendiri. Baik, di kolom chat sudah terdapat satu penanya dari Tian Fitria. Ustazah, saya ingin bertanya. Terkait parfum, apakah harus ada logo halalnya Ustazah? Lalu semisal tidak ada, tapi kita memakainya secukupnya, apakah diperbolehkan? Pertanyaan kedua yaitu mengenai, kan banyak parfum yang mengandung alkohol ya Ustazah.
Apakah itu tidak apa-apa kalau nanti digunakan waktu sholat? Jazakillah khair, Ustazah. Baik, kepada Ustazah dipersilahkan untuk menjawab. Baik. Iya Mbak, jadi begini. Terkait dengan keharuman dari khamr itu udah jelas ya. Jadi khamr itu haram dari sisi sifatnya dan juga dari sisi zatnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan hal sebenarnya nggak cuma parfum ya, hand sanitizer itu juga ada alkoholnya ya. Ya kadang saya lagi kondangan gitu, udah wudhu dari rumah, oh ya lupa nih tadi wudhu lagi gitu ya. Tapi sebenarnya bukan itu yang mau kita bahas nih. Dari alkohol itu sendiri itu ada berbagai perbedaan tentang keharumannya ya. Jadi yang pertama itu adalah nggak apa-apa kalau misalnya digunakan untuk sebagai parfum atau ketika kadarnya sedikit. Kemudian yang kedua itu tidak sama sekali. Nah, maka kalau ada perbedaan atau ikhtilat seperti ini, maka kemudian bisa kita mengambil mana yang paling kita yakini. Tetapi kita nggak boleh ada di perkara syubhat. Nggak boleh kita ada di perkara syubhat. Perkara syubhat itu adalah satu perkara yang menimbulkan keraguan untuk kita. Kita ragu nih, ini halal atau haram ya, halal atau haram ya. Gitu. Kalau misalnya kita masih ragu juga, kita mau ngambil yang itu halal, tapi kita masih ragu, ya maka ambillah yang paling aman, yaitu menggunakan parfum yang tidak menggunakan alkohol. Ya kan sekarang kok misalnya mau pergi, ini baju jangan-jangan ada najis, atau misalnya mau sholat, ini mukena jangan-jangan saya sholatnya nggak sah, maka ambillah yang itu bisa meninggalkan syubhat atau bikin kita itu merasa ragu-ragu. Maka ambillah yang parfum tidak menggunakan alkohol. Seperti itu. Nah, jadi kembali lagi, karena ini adalah perkara yang masih diperdebatkan, ya, maka bolehlah kita mengambil salah satunya. Kalau saya pribadi, saya memilih yang tidak ada alkoholnya. Saya memilih yang tidak ada alkoholnya. Dan kemudian ketika menggunakan hand sanitizer ya, itu kan ada yang ada alkoholnya, ada yang enggak gitu. Nah, kemudian memperbaharui wudhu lagi. Seperti itu. Itu untuk menghilangkan perkara syubhat. Karena syubhat itu adalah bentuk kehati-hatiannya. Syubhat itu ibarat orang dia lagi berjalan di atas tebing, kanan kirinya itu jurang, dia mudah terjatuh di dalam jurang, dia itu ada di satu garis tipis ya, yang itu adalah perkara haram dan perkara halal, dan dia mudah terseret ke dalam perkara yang haram, ya, maka ambillah yang paling diyakini. Nah, seperti itu. Dan satu lagi, syubhat itu juga karena ada keraguan-raguan, ya, jadi di situ setan itu mudah masuk. Ya, jadi ambillah yang paling diyakini oleh teman-teman semuanya, dan kemudian laksanakan seperti itu. Begitu ya Mbak ya. Masya Allah, jazakillah, Ustazah. Baik, kepada Mbak Tian, apakah ada feedback? Baik, cukup. Untuk teman-teman ahwat yang lain, boleh nih, kalau masih ada yang mau ditanyain, sok langsung ke kolom chat atau resen. Saya tunggu hingga 11.06 ya teman-teman ahwat. Baik, ada yang resen Mbak Ukti Karyamatul Akhlak. Ya. Mohon di unmute untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, bismillah, izin bertanya Ustazah. Untuk yang tadi kalau disebut punuk unta itu sebenarnya bentuk yang seperti apa ya Ustazah? Misalkan kan ada yang memang rambutnya ahwat ini tuh panjang gitu, panjang banget mungkin ya. Dan beliau pun mungkin himarnya juga sudah besar gitu, cukup besar, maksudnya sudah menjulur dada. Mungkin udah hampir, mungkin kalau belakangnya sudah melebihi pantatnya, atau mungkin depannya juga sudah menjulur panjang gitu. Tapi karena memang rambutnya beliau juga sangat panjang misalkan begitu ya, kalau diikat biasa tuh
masih memungkinkan gampang kelihatan gitu. Misalkan yang kayak digelung atau kalau saya nyebutnya digelung ya. Apa istilahnya mungkin disanggul atau seperti itu sudah masuk ke ponok unta belum ya Ustazah? Iya, barakallah. Iya, Mbak. Kalau misalnya digelung, itu udah termasuk ke punuk unta. Iya. Ha-ha. Jadi digelung, kemudian diikat di bagian atas, itu udah termasuk punuk unta. Ya, sebenarnya definisi mengenai punuk unta, ya itu baru ketahuan sekarang juga ya. Jadi zamannya Rasul kan nggak ada yang seperti itu. Dan nggak ada gambaran nih kok bisa di rambutnya orang itu ada punuk unta tuh kayak apa sih? Kan nggak ada gambaran ya. Tapi Masya Allah, ketika ada tren kemarin itu, dan sekarang mungkin masih ada yang pakai cempol-cempol gitu ya. Nah, itu pun juga termasuk kategori gitu ya. Nah, kemudian kita ke solusi aja ya Mbak ya. Kita ke solusi. Jadi untuk rambut yang panjang, ya, solusi yang pertama itu adalah diikat, tapi ikatnya itu ditarik ke bawah. Trep, gini Mbak. Ya, diikat di sini, kemudian tarik ke bawah. Nah, begitu. Kebayang nggak Mbak? Kebayang nggak? Ya. Jadi Ikat kucir kuda Ustazah. misalnya ini kucir kuda di sini ya. Gini, itu dia ada di belakang sini. Jadi tidak membentuk punuk unta. Kebayang nggak? Ini ada ini ya sih, ada miniatur kepala gitu. Apa ya? Pakai apa ya kita? Nah misalnya ini, saya pakai balsam ya. Ini balsam nih misalnya orang nih ya Mbak ya. Ini rambut nih, ini rambut sampai sini gitu ya. Nah kemudian diikat, rambut diikat. Nah kalau rambut diikat di sini, itu nanti akan bentuk cempol, ya nggak sih? Nah kalau rambut diikat di sini, itu juga akan bentuk cempol juga. Jadi jilbab tuh begini, twing gitu ya, twing gitu kan ya. Nah maka kita tarik ikatnya itu, kita tarik ke bawah, tarik, nyampe ke belakang leher, atas leher, gitu. Jadi ditarik ikatnya, ikat rambutnya tuh ditarik, nyampe ke bawah leher ini, ya. Nah, nanti ketika kita, nah begini, saya ditaruh leher sini. Ketika kita begini, itu ada di bawah. Itu ada di bawah. Saya kasih contoh, bentar. Saya naikkan ikat saya dulu. Afwan Ustazah. Gini, apa? Ini kalau kita kopdar kan bisa dijelaskan ya. Tapi kalau kita online nggak apa-apa, ada kamera ini. Nah, ini misal ya. Kelihatan nggak Mbak? Saya tuh ada cempol-cempol di sini. Nah, ini ada cempol-cempol di sini, kelihatan? Nggak kelihatan ya? Pakai hidung. Lumayan kelihatan. Nah ini kelihatan ya? Nah gini, ini kelihatan ya? Iya Ustazah. Nah jadi ikatnya di bawah sini. Di bagian leher sini. Taruh. Nah bagian sini. Di atas leher. Nah nanti ketika saya begini, itu udah nggak kelihatan. Itu nggak kelihatan. Kebayang? Kebayang ya? Iya Ustazah. Berarti meskipun nggak digelung, kalau apa ya, bukan yang harus dinaikkan rambutnya ke atas, yang hanya kucir kuda saja, kalau memang udah agak di sebagian itu udah termasuk ponok unta ya Ustazah. Meskipun nggak yang bentuk bundar-bundar gitu, cuma ikat biasa aja, tapi kalau di tengah-tengah udah agak naik itu udah disebut ponok unta Ustazah. Iya Mbak, karena itu membentuk membentuk rambut ya. Dan mereka yang mudah halu, mereka itu para pria ya, yang mereka itu tadi mudah bangkit syahwatnya. Mereka itu akan menebak-nebak, oh India rambutnya panjang nih, kayaknya kalau rambutnya panjang bentuknya seperti ini dan lain sebagainya gitu. Ya ini kayaknya segini, itu wah kayaknya cantik deh begini dan lain sebagainya. Itu seperti itu Mbak. Iya kan? Iya. Dan bahkan juga hati-hati dengan rambut kita ya ketika rontok ya, disimpan Mbak. Diambil, kemudian dibungkus baru dibuang. Supaya nggak terlihat dengan mahram, yang bukan mahram. Ya itu bisa bikin mereka halu juga. Ya, Masya Allah. Ya, ini saling menjaga lah kita gitu ya.
Itu cara yang pertama. Cara yang kedua itu bisa digelung. Bisa dikepang, Mbak. Dikepang, ya. Kalau dikepang itu kan nggak ada jempol. Kemudian cara yang ketiga itu bisa digerai aja, diurai aja. Kalau tahan panas, oke. Iya, baik sudah jazakallah khair. Pengen pertanyaan satu lagi sudah. Kalau yang tadi telapak tangan nih sudah. Sebenarnya dimaksud telapak tangan tuh gini ya. Yang putih-putih yang putih-putih saja atau belakangnya tuh beda gini. Yang putih telapak tangan terus yang belakang tuh punggung tangan gitu. Berarti yang punggung tangannya juga harus ditutupin atau gimana ya sudah? Jadi telapak tangan ya ini Mbak, satu paket. Depan sama belakang. Itu telapak tangan. Itu ya. Jadi berarti yang sini nggak harus ya sudah. Kadang ada handsok yang sampai sini jadi gitu. Mungkin barangkali itu karena ini dianggap termasuk aurat atau gimana gitu. Yang ini berarti tetap bisa ya sudah. Oh iya. Tapi bukan untuk tujuan itu, tapi buat melindungi supaya nggak hitam karena sering keluar. Iya. Ya, jadi bukan ya Mbak ya. Yang termasuk dari aurat kita itu telapak tangan dan kemudian wajah ya, dan itu termasuk juga dengan sini. Masuk juga bagian ini. Nah, ini telapak tangan, Mbak. Akan merepotkan sekali ya kalau misalnya sini harus ditutup lah. Jari-jari kita gimana kabarnya? Ya, susah sekali. Nah, sebenarnya nggak ribet gitu ya. Bahkan saya pernah menemukan sebuah hadis itu begini. Ada seorang sahabiah itu yang bertanya sama Rasul, ya Rasul, sungguhnya aku itu bekerja dengan tanganku gitu. Maka dia diberikan rukhsah sama Rasul itu boleh memundurkan bagian ini, bagian ke belakang lagi. Gitu ya. Tapi itu kalau ada pekerjaan, bukan dijadikan kebiasaan. Ya. Dan kemudian bertanya lagi ya kepada Rasul, tapi ya Rasul apa itu nggak cukup gitu? Maksudnya nggak, kalau segini aja tuh nggak cukup gitu. Kemudian sama Rasul nggak boleh gitu. Itu udah batas akhir. Tapi itu sekali lagi, kalau misalnya ada pekerjaan yang membutuhkan keaktifan dari tangan, tetapi akan lebih baik lagi kalau kita itu menjaga ya, tidak mengambil rukhsah itu. Ya, baik sudah, jazakallahu khair atas jawabannya. Ada yang pernah ngikutin ceritanya nggak? Ya, jadi Ustadz Felicia itu kan di IPB ya. Nah, waktu itu dia ngelihat seorang akhwat, kalau IPB itu kan bagian pertanian nyebur-nyebur kali, ya. Nyebur kali. Dan Afan Ustazah, suaranya hilang timbul. Ini, ya saya ulangi. Oh, ya akhwan kebalik. Ya, dia melihat satu akhwat yang berbeda dengan yang lainnya. Jadi di IPB atau di pertanian itu kan praktek itu nyebur-nyebur ke sawah. Nah, tapi ada satu akhwat yang dia itu biasanya kalau orang nyebur sawah itu kan dicincing-cincing celananya, dicincing roknya gitu ya. Kemudian dibuka sepatunya gitu dan lain sebagainya. Tapi akhwat ini enggak, dia komitmen dia itu istiqomah buat nutup auratnya. Jadi kaos kaki tetap dipakai, ya, kemudian gamisnya tetap dipakai dan dia nyebur aja gitu. Nah itu ceritanya ketika dia itu bertemu dengan jodohnya. Saya nggak tahu, lupa nama istrinya siapa, seperti itu. Nah itu ya Mbak ya. Ini saya ceritakan untuk contoh aja ya. Kalau bisa ya kita sebisa mungkin itu menjaga aurat seperti itu. Baik, Masya Allah, tambahannya begitu menginspirasi kita sebagai muslimah ya, kalau di tempat apapun dan keadaan apapun, kita harus tetap berkomitmen untuk menggunakan pakaian yang tertutup. Jazakillah khair kepada Ustazah yang telah menyampaikan materi dan menjawab pertanyaan dari teman-teman akhwat. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara ya Ustazah, dimana sebelumnya izinkan saya juga ingin membacakan sedikit kesimpulan dari kajian pada hari ini. Pak, tema yang diangkat pada kajian
hari ini adalah auratmu, neraka atau surga ayahmu. Nah, aurat sendiri itu adalah bagian tubuh manusia yang wajib ditutupi dari orang lain. Nah, aurat sendiri itu antara laki-laki dan perempuan itu dibedakan. Aurat laki-laki itu mulai dari pusar hingga ke lutut, dan aurat perempuan itu seluruh anggota tubuh kecuali telapak tangan dan wajah. Kemudian tadi pada pemaparan Ustazah juga telah memberitahu kita perbedaan antara hijab, khimar, dan jilbab, di mana hijab tersebut adalah penutup. Sedangkan khimar atau kita juga sebut dengan kerudung itu adalah kain yang menutupi hingga kepala hingga dada. Kemudian dengan jilbab itu adalah baju terusan yang menutupi seluruh anggota tubuh kita. Kemudian dalil khimar itu pada surah An-Nur ayat 31. Nah, apa sih keuntungan kita pakai khimar gitu atau kerudung? Itu mulai dari kita terhindar dari siksa neraka hingga kita mudah dikenali oleh orang-orang. Kemudian pada An-Nur ayat 60 juga dijelaskan bahwa pakaian itu dibedakan menjadi dua, yaitu pakaian dalam dan pakaian luar. Di mana pakaian dalam ini itu berupa kaos yang menutupi pundak dan celana panjang yang kira-kira di bawah lutut seperti itu, atau setelah pakaian celana dalam dan BH. Kemudian yang kedua adalah pakaian luar atau jilbab dan khimar. Nah, bagaimana cara menutupi aurat dengan baik dan benar? Itu yang pertama, dalam penggunaan khimar ataupun jilbab, kita tidak boleh berlebihan atau disebut dengan tabaruj. Atau kita juga berdandan dengan berlebihan gitu juga tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua adalah pada waktu memakai khimar, kita dilarang untuk membentuk seperti punuk unta. Kemudian yang ketiga, kita harus berpakaian dengan baik, yaitu tidak menampakkan lekuk tubuh dan memakai kain yang tipis. Kemudian kita juga tidak melupakan aurat kita, yaitu kaki, yaitu dengan menggunakan kaos kaki. Kemudian yang terakhir, kita tidak boleh berlebihan dalam menggunakan parfum. Seperti itu kira-kiranya kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Baik Ustazah, mungkin dari Ustazah terdapat closing statement atau hal yang ingin disampaikan lagi sebelum ditutup acara kajian ini. Monggo saya persilahkan. Ya, barakallah. Ya, Masya Allah ya. Teman-teman mungkin sedikit saja bahwa orang-orang yang mulia, orang-orang yang berharga di sisi Allah itu adalah ketakwaannya. Ya, bukan karena cantiknya, bukan karena kepintarannya, bukan karena hartanya dan lain sebagainya. Ya, tetapi adalah ketakwaan. Itu adalah bentuk dari keadilan Allah ya terhadap makhluknya. Nggak semua orang dikasih rezeki cukup, nggak semua orang cantik ya, nggak semua orang dan lain sebagainya. Nah, maka itulah yang harus selalu kita tanamkan kepada diri kita terhadap semua hal yang mengharuskan kita untuk menjalankan hukum syara. Kita harus menaati semua perintah Allah dan larangan Allah meskipun itu terkadang tidak mendatangkan manfaat untuk kita ya. Atau mungkin menyusahkan kita, bikin kita sulit ya, bikin kita tidak mendapatkan hal yang kita inginkan dan lain sebagainya. Tetapi itu adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Dan itu yang Allah mau. Dan mungkin untuk teman-teman yang baru berhijab ya, maka ketahuilah bahwa jalan hijrah itu adalah jalan yang terbaik saat ini. Jalan hijrah, dan hijrah itu tidak hanya sekali dua kali ya, tapi hijrah itu bisa berkali-kali. Yang mana kita ingin menjadi lebih baik. Dan semua itu tidak akan mudah. Maka kita harus memiliki satu faktor strong why. Kita harus tahu alasan kita, kenapa kita mau menjadi lebih baik.
Ya, dan satu lagi itu adalah yang harus kita ingat bahwa Allah itu tidak akan membiarkan orang-orang tanpa diberi ujian. Jadi semua orang itu pasti akan melalui ujiannya masing-masing. Untuk apa? Supaya Allah bisa melihat mana yang benar-benar nyata keimanannya atau yang tidak. Jadi ketika nanti di dalam perjalanan hijrah kita mendapati ujian-ujian yang sulit, katakanlah mau ngaji laptopnya mati, mau ngaji ini suaranya mati kayak saya, ya, dan ujian-ujian yang lainnya, ya, maka ketahuilah bahwa ujian-ujian itu tidak lain adalah ujian dari Allah untuk melihat seberapa besar sih keimanan kita terhadap Allah. Ya, dan juga bentuk kasih sayang Allah. Ketika kita menggantungkan diri kepada manusia, maka ujian-ujian itu hadir supaya kita menggantungkan diri hanya kepada Allah saja. Jadi semoga dimudahkan di dalam berhijrah, dimudahkan di dalam istiqomah, dan semoga nanti kita ketemu di janahnya Allah ya. Jangan lupa untuk saling panggil-memanggil, tolong menolong barangkali saya ada di neraka ya, tolong dicari. Dan juga teman-teman ini ya, semua ingatan itu akan dikembalikan oleh Allah nih. Jadi baca nih nama satu-satu ini dan insya Allah nanti kita akan ingat semuanya nih. Ya, mungkin itu saja dari saya nih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, jazakillah khair. Sekali lagi saya ucapkan untuk Ustazah yang telah memberikan pesan yang begitu luar biasa kepada kita semuanya. Baik Ustazah, mohon kesediaannya untuk berada di room karena pada saat sesi ini adalah sesi dokumentasi. Baik, bagi panitia yang bertugas mohon dipersiapkan. Dan untuk teman-teman mohon untuk kameranya dinyalain ya. Kita ada sesi dokumentasi nih. Iya Ustazah. Ya. Baik, sudah siap semuanya? Atau terkendala sinyal mungkin kali ya. Baik, untuk panitia saya beri aba-aba ya. Ayo bagi teman-teman yang udah on cam bisa gaya dengan secantik-cantiknya. Baik, saya hitung 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Baik. Terima kasih. Mohon maaf. Jazakillah khair kasir kepada teman-teman yang telah ikut kajian dari awal hingga akhir, dan tidak terasa pula kajian kita pada hari ini sudah di ujung acara, yaitu acara penutup. Sebelum ditutup, mari kita membaca hamdalah bersama dan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullah wa atubu ilaih. Mohon maaf, apakah suara saya masih bisa terdengar? Masih, Mbak. Oh, maaf tadi lost connect. Baik, karena kajian sudah ditutup, saya sebagai pembawa acara apabila terdapat kekurangan dalam membawakan acara pada kajian hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga di lain kesempatan kita dapat bertemu lagi dengan kajian-kajian dan tema-tema yang menarik lainnya. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.